Iya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam bisa menemui anak-anak lagi dalam acara apa? Acara anak kreatif. Nah, anak kreatif ini memang Paman Sam sengaja memberikan motivasi, menggugah anak-anak untuk lebih kreatif, lebih kreasi, memiliki kreativitas, lebih berkarya dengan kreasi-kreasi yang tinggi, yang bagus, kreasi yang indah. Kalau berkreasi lewat tulisan, ya berkreasi lewat cerita, berkreasi lewat seni rupa, karya-karya kreatif. Nah, ini anak-anak supaya lebih berkreasi, memiliki kreativitas yang tinggi. Itulah sebabnya Paman Sam selalu hadir di anak kreatif ini, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru bagi anak-anak. Nah, kemarin anak-anak, Paman Sam sudah memberikan sedikit pengetahuan tentang cergam atau komik. Kalau dulu ketika Paman Sam masih seusia anak-anak, masih SD, TK, SD, itu komik-komik itu banyak sekali beredar di pasar-pasar, ya, di toko-toko buku anak-anak. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Itulah sebabnya dulu di tahun-tahun Paman Sam masih kecil itu ada persewaan komik anak-anak. Jadi di salah satu sudut kota itu ada satu toko tersendiri yang memberikan jasa jual jasa khusus, yaitu menyewakan komik. Nah, komiknya tidak macam-macam, tetapi komiknya hanya tertentu. Komiknya itu kalau tidak komik wayang, komik cerita wayang, kemudian Petruk Gareng, cerita Petruk dan Gareng, tokoh Petruk Gareng Semar Bagong itu dalam bentuk cerita dalam komik. Wah, lucu sekali anak-anak. Dulu Paman Sam kalau membaca itu sering kali tertawa-tertawa sendiri, karena memang lucu sekali komik-komik Petruk Gareng itu. Sekarang sudah tidak ada, sudah tidak dijumpai di toko-toko buku. Sekarang sudah berubah, banyak komik-komik yang dari luar, yang istilahnya manga, komik-komik manga. Nah, komik-komik manga itu karakteristik gambarnya itu model-model Jepang, model-model Korea, nah, begitu. Sehingga kalian mungkin sudah tidak pernah menjumpai komik-komik yang berbentuk wayang. Ada Gadut Kaca, ada Warkodara, Janoko, Arjuno, Anoman, Buto Cakil, dan macam-macam. Itu sudah jarang ditemui. Sekarang yang ditemui adalah komik-komik yang Jepang, itu Korea. Atau sebelumnya ada komik Batman, Spiderman, Godam, terus apalagi itu yang Satria Baja Hitam, yaitu era-era tahun 80-an, begitu juga sudah berkembang komik-komik dari luar negeri. Dulu juga ada komik-komik silat anak-anak. Komik silat ini masih bersentuhan dengan sejarah-sejarah di Indonesia. Misalnya ada komik silat Si Pitung, Si Buta dari Gua Hantu, ada lagi Pendekar dari Gunung Tidar. Jadi masih ada kaitannya dengan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, sehingga anak-anak dulu setidak-tidaknya sudah mengenal budayanya sendiri, sudah terbiasa dengan tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh legenda, tokoh-tokoh cerita-cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di Sumatera Barat ada Malin Kundang,
Kalau di Jawa Timur ada misalnya Panji Laras, Adu Jago, ada komik Joko Tingkir, Joko Tarub, ada Joko Kendil. Wah, semua cerita-cerita kearifan lokal, cerita-cerita yang ada di sekitar daerahnya atau daerah di luar daerahnya, yaitu tetapi masih di luar Jawa misalnya, masih berada pada lingkup Nusantara. Sekarang tidak, sudah meloncat ke luar negeri, sehingga kadang-kadang anak-anak lebih mengenal tokoh-tokoh yang ada di luar negeri daripada tokoh-tokoh yang ada di dalam negeri. Nah, itulah Paman Sam sekarang menganjurkan anak-anak untuk mencari komik-komik, mencari cergam yang mungkin masih ada kaitannya dengan sejarah, legenda misalnya gitu. Ada komik-komik yang bercerita tentang Ken Arok, ada komik-komik cergam yang menceritakan tentang Ken Dedes misalnya begitu. Ada komik yang menceritakan tentang Majapahit, misalnya begitu. Itu banyak anak-anak harus mencari itu ya. Nah, inilah Paman Sam selalu memberikan informasi-informasi positif agar anak-anak lebih kreatif. Anak-anak Nusantara harus kreatif. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi Paman Kikuk, Husin, dan Asta seperti episode yang lalu. Serinya masih tetap apa? Seri Paman Kikuk, Husin, dan Asta. Judulnya apa sekarang? Paman Sam akan memilih judul Menolong Bayi. Bagaimana ceritanya ya? Ceritanya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Paman Sam akan melanjutkan cerita tentang Paman Kikuk, Husin, dan Asta. Itu serinya, seri komiknya. Judulnya apa? Menolong Bayi. Nah, begini Paman Sam bacakan ya. Paman Kikuk senang menjadi kesatria yang baik hati. Karena itu temannya menjadi banyak sekali. Teman-teman kecil tentu saja. Ya, Paman Kikuk ini memang suka sekali bermain dengan anak-anak kecil. Nah, sekarang Paman Kikuk merubah dirinya, memakai kostum, memakai pakaian seperti seorang ksatria. Tetapi tentu saja ksatria yang baik hati. Kenapa demikian? Karena memang bergaulnya, bermainnya dengan anak-anak. Nah, kalau di gambar ini anak-anak, Paman Kikuk memakai topi baja, tetapi topi bajanya tidak dari topi, tetapi dari bakul nasi. Bakul nasi yang terbuat dari aluminium itu ya dipakai jadi seperti helm gitu. Nah, dikiranya itu adalah topi baja seorang satria. Begitu. Suatu hari, Paman Kikuk melihat dua ibu sedang asik ngobrol. Mereka tidak melihat kereta bayi yang meluncur turun. Wah, ini rupanya bahaya sekali ini. Seorang ibu membawa bayinya di dalam kereta bayi, tetapi ibu-ibu itu rupanya lengah. Ibu-ibu itu enak saja, asik saja ngobrol, sampai lupa kereta bayinya yang ada di sampingnya. Tidak memperhatikan bagaimana kereta bayi di sampingnya. Nah, padahal ada angin yang agak kencang sedikit, kereta bayi itu meluncur berjalan sendiri tanpa diketahui oleh dua ibu-ibu itu. Wah, melihat itu Paman Kikuk yang tadi sudah memakai topi baja dari bakul nasi, tempat nasi, dan menempatkan dirinya sebagai satria, langsung saja berlari
gawat. Wah, langsung berlari mengejar kereta yang berjalan sendiri. Ksatria baik hati harus menyelamatkan bayi itu. Ayo, ayo, ayo. Wah, Paman Kiko berlari bak satria seperti Superman. Wah, berlari gitu mengejar kereta yang lewat. Ia segera mengejar kereta bayi itu. Kereta bayi itu terus meluncur turun, anak-anak. Wah, 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 wah. Jalan kini menanjak. Wah, ketika turun ini ada jalan naik. Wah, Paman Kiko langsung. Wah, wah, wah. Jalan kini menanjak. Paman Kiko sulit berlari di jalan menanjak. Soalnya badannya berat. Wah, gitu katanya. Wah, Paman Kiko seorang yang gemuk, ketika melintasi jalan yang menanjak, Paman Kiko tidak kuat. Tapi justru menguntungkan bagi kereta bayi tersebut. Apa anak-anak menguntungkannya? Saat berada di tanjakan, tentu saja kereta bayi itu kembali mundur. Wow, lihat, karena jalan menanjak, kereta bayi itu turun lagi. Wah, langsung saja kereta itu bukan dikejar Paman Kiko, tetapi kembali berbalik. Kereta itu mengejar Paman Kiko. Wah, Paman Kiko senang. Wah, aku pasti mendapatkan kereta bayi itu. Paman Kiko naik di tanjakan, tidak kuat karena badannya gemuk. Sementara kereta bayinya dari tempat yang turun naik, dia kembali lagi menghampiri Paman Kiko. Ketemulah Paman Kiko. Akhirnya Paman Kiko bisa menangkap kereta itu. Paman Kiko ingin menolong si bayi, karena itu ia berusaha menangkap kereta itu. Keretanya datang. Karena jalannya menanjak itu. Ketika kereta itu datang, segeralah Paman Kiko menggendong si bayi. Kereta bayinya digeret di sebelahnya, begitu, sambil menggendong bayi. Tapi sial anak-anak, si bayinya menangis. Nah, dari situ si ibu-ibu tadi baru sadar, anakku. Wah, bingung juga ibu ini, tapi mendengar suara tangis. Wah, suara tangisnya ada di belakang sana. Ternyata ibu itu melihat si bayi sedang digendong Paman Kiko. Berteriaklah si ibu itu, maling, pencuri bayi. Wah, Paman Kiko takut juga diteriaki pencuri, padahal Paman Kiko menolong si bayi. Wah, akhirnya Paman Kiko mau berlari, tapi bagaimana anaknya? Anaknya sudah ada di gendongan, mau dikembalikan ke ibunya, nanti malah digebuki, dikira pencuri beneran. Bagaimana ini caranya? Paman Kiko diam saja, akhirnya dia menyerah. Bagaimana ini? Enaknya bagaimana? Dia berpikir keras. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan cerita seri Cergam Paman Kiko, Husin dan Hasta. Tadi sudah sampai di mana tadi? Paman Kiko sudah menggendong si bayi. Paman Kiko menolongnya,
mengejar kereta yang lengah dari perhatian orang tuanya, ibunya dengan temannya. Sudah dikejar sampai jauh, mendapatkan bayi itu, tetapi malah diteriaki pencuri oleh ibu-ibu tadi, oleh si ibu bayi tadi. Tentu saja Paman Kiko takut, mau lari, nanti dikira mencuri beneran. Kalau semakin berteriak ibu itu, maka pastilah banyak orang yang keluar, dan pastilah mereka tidak akan bertanya apakah pencuri, apakah tidak. Karena ibunya sudah berteriak pencuri, maka Paman Kiko pastilah dihajar oleh orang kampung. Dia diam saja, dihampirilah si ibu ini. Dasar pencuri. Ketika si ibu sudah mendekati bayi dan keretanya, bayinya diberikan oleh Paman Kiko. Keretanya juga diambil oleh ibunya. Tapi Paman Kiko bingung. Aduh, tadi saya menolong, tetapi sekarang diteriaki mencuri. Bagaimana ini? Kalau ini saya diam saja, pasti ini akan terulang. Sementara ibu-ibu ini rupa-rupanya adalah seorang ibu-ibu yang gemar berbincang-bincang, sehingga lupa terhadap anaknya. Lebih baik aku hampiri saja ibu-ibu. Aku akan bercerita apa adanya. Aku akan memberikan nasihat pada ibu-ibu ini. Bukankah aku adalah seorang satria? Wah, begitu. Si Paman Kiko meyakinkan diri, membuat kepercayaan dirinya tinggi bahwa dia bukan pencuri, dan dia bahkan ingin menasihati ibu-ibu itu. Langsung saja diteriaki ibu-ibu. Hoi, ibu-ibu, berhentilah, aku akan bicara. Tidak, pasti kamu akan menculik anakku lagi. Tunggu, katanya Paman Kiko. Aku tidak menculik anak kalian. Aku tadi menolong anak kalian. Bohong. Buktinya kamu menggendong anakku sampai di jauh. Padahal tadi kereta itu saya taruh di sampingku, kata si ibu itu. Justru karena itu, kata Paman Kiko, akan aku jelaskan. Tunggu. Si rupanya si ibu-ibu ini nurut juga. Akhirnya menunggu Paman Kiko. Paman Kiko datang. Paman Kiko malang kerik ini. Ini merubah wajahnya menjadi wajah yang kejam. Walaupun Paman Kiko sebenarnya tidak kejam, anak-anak. Gitu. Tangannya di atas pinggang begini. Lalu, ibu-ibu, dengarkan. Tadi ibu-ibu ini enak-enak ngobrol, berbincang-bincang. Saya tidak tahu apa yang diperbincangkan, tetapi ibu-ibu ini sepertinya asik berbincang. Sampai-sampai ibu-ibu ini tidak tahu bahwa kereta ini terkena angin dan meluncur ke bawah. Bukankah ini jalannya menurun? Si ibu-ibu ini saling berpandangan. Iya ya, mungkin juga. Tapi apa buktinya kalau kamu tidak mencuri anakku? Ibu tahu buktinya, ingin tahu buktinya. Tadi ketika kereta ini meluncur, kemudian sampai di jalan tanjakan, karena tanjakan ini aku tidak bisa lari kencang, maka kereta itu kembali meluncur dengan cepat, sampai-sampai menubruk badanku, dan aku jatuh terjerembab di atas tanah. Nih, kepalaku kena batu di sana. Ini buktinya. Begitu anak-anak. Si Paman Kiko bercerita membela diri. Sebenarnya juga bukan membela diri. Sebenarnya Paman Kiko ini menceritakan yang sebenarnya. Nah, paman orang tua perempuan tadi
cuman iya manduk-manduk saja. Nah, oh begitu ceritanya. Jadi kami mohon maaf ya kalau tadi sudah mengira kamu mencuri anakku. Ya, aku maafkan. Tapi aku berpesan, jangan sampai terlena ketika mengasuh anak. Coba kalau tadi tidak ada saya, pastilah anak ibu terjatuh dalam jurang di tepi jalan ini. Wah, ibunya semakin gemetar, merasa khawatir dan merasa takut. Akhirnya mintalah maaf si ibu itu. Maaf ya, kalau begitu saya kira kamu tadi pencuri. Bohong, kalau aku pencuri, tidak mungkin kalau aku pencuri. Lihatlah pakaianku. Pakaianku adalah pakaian ksatria dan topiku adalah topi baja. Dua ibu itu menjadi tertawa. Si Paman Kiku pun menjadi tertawa. Nah, ketika orang ini akhirnya tidak menjadi tegang, menjadi tertawa. Tertawanya juga karena kelucuan si Paman Kiku memakai kostum dan kepala baja dari bakul tempat nasi. Nah, itulah cerita dari menolong bayi seri Paman Kiku, Husin, dan Asta. Nah, apa makna yang harus kita dapatkan? Yaitu menolong seseorang itu harus dengan ikhlas tanpa pamrih, tetapi harus dengan bijaksana. Sebab kalau tidak bijaksana, dikira mencuri. Kalau tadi si Paman Kiku sebelum berlari menolong sudah mengatakan kepada dua ibunya, "Bu, anak ibu terdorong angin." Nah, misalnya itulah bijaksananya. Tetapi Paman Kiku karena merasa dirinya sebagai satria, tidak berbicara itu, ingin menjadi satria, langsung menolong. Nah, itulah hikmah yang bisa kita petik pada cerita ini. Nah, Paman Sam selalu menumbuhkan kreativitas anak-anak, sehingga Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.